Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan video kali ini adalah hasil dari aku rescape selama 1 hari kemarin. Jadi ini adalah perkembangan setelah aku rescape ya seluruh isi yang ada di akuarium ini. Jadi ini aku belum update selama 1 hari setelah aku rescape kayak gitu. Jadi ini adalah perkembangannya dan banyak perubahan ya, dari segi tanaman gitu kan, dari ikan-ikan ya. Sebenarnya ikan sama aja sih ya, pertumbuhannya juga kayak gitu aja, tapi ada beberapa faktor yang mengakibatkan itu loh, akibat dari ketika aku rescape ya, terutama pada tanaman gitu kan. Nah, beberapa tanaman ini kayak kadaka itu bisa kalian lihat di situ itu, daunnya udah menguning, menghitam kayak gitu. Dan ini tanaman tanaman triminil itu udah malah beberapa daunnya ada yang lumer kayak gitu kan ya. Itu awalnya karena aku pindah untuk sementara waktu ke baskom ya, awalnya ya itu pakai air yang sama, air dari akuarium sebelum aku kuras kayak gitu di baskom. Nah, tapi sebagian daunnya itu nggak tenggelam kayak gitu kan, jadi ada beberapa daun yang keluar dari baskom kayak gitu. Nah, mungkin itu yang menyebabkan beberapa dari daun di tanaman yang ada di akuarium ini jadi lumer, terus jadi menghitam kayak gitu guys. Nah, untuk penataannya aku ganti lagi, aku set ulang lagi karena udah 4 bulan berjalan, bukan 4 bulan ya, 4 bulan berjalan. Yang kemarin itu ya aku rasa udah kayak bosen ya kayak gitu. Nah, ditambah lagi ketika aku udah masukin keong dan substratnya ini kan awalnya pendek ya, sekitar ya cuman 1,5 cm lah awalnya. Itu membuat tanaman yang aku tanam itu pada copot ketika keong yang aku masukin itu sedang bergelantungan di daun kayak gitu kan, di tanamannya kayak gitu. Jadi kan karena berat itu miring dan akhirnya ngambang, itu melayang tanamannya guys. Ada beberapa yang kayak gitu. Nah, untuk tanaman yang di belakang itu yang seperti padi suket gitu, itu kan awalnya yang kemarin kan pada beranak gitu kan, merambat ke sana kemari. Nah, itu aku rambatannya aku potong, jadi yang utama itu aku gabungin, jadi berarti ini jadi 2 ya, istilahnya jadi 2 yang utama kayak gitu loh. Yang pokok yang pertama itu aku ambil dari yang pertama aku beli dulu, itu dapat 1 gelundung gitu kan, itu aku tanam lagi. Dan beberapa panenan dari anaknya itu aku tanam lagi yang di sebelah kanan ini guys. Ya, kalian lihat di situ misalkan, bisa kelihatan misalkan ya kayak gitu. Nah, pokok intinya kayak gitu. Dan untuk tanaman Valinersia ya, itulah namanya, ribet banget. Ini termasuk mudah perawatannya itu karena nggak perlu perawatan yang yang ribet lah. Contohnya kayak triminil, terus kayak kadaka gitu. Itu menurutku susah sih ya, karena katanya tinggal ditanam doang gitu kan, meskipun nggak nancep gitu, yang penting kena air katanya bisa hidup. Nah, ternyata itu kayak gitu kan, kok tambah coklat, tambah kayak gitu. Beda sama Valencia yang di belakang sana, itu malah tumbuh subur. Dan itu malah 1 hari aja itu malah kayak lihat. Nah, itu ada tunas baru yang keluar dari sebelah batu. Nah, kayak gitu. Jadi kan udah kelihatan banget itu perubahannya setelah 1 hari aku rescape kayak gitu. Dan aku di sini menambahkan 2 tanaman baru. Aku nggak tahu ini namanya apa, tapi yang aku ingat salah satu dari mereka ini Amazon Sword kayak gitulah. Itu kata penjualnya awalnya kayak gitu. Tapi ya oke lah, nanti misalkan aku mampir lagi ke penjualnya, aku bakal nanya lagi gitu kan, soalnya aku lupa. Nah, oke, untuk update ikan-ikannya, oh ya gini ya guys ya, ini sebenarnya bukan mau dibilang aquascape juga gimana gitu kan ya, karena aku ini sedang melawan hukum aquascape yang sebenarnya kayak gitu kan.
karena aku masih tahap pembelajaran, masih tahap ya lagi suka-suka aja kayak gitu loh, lagi suka banget sama akuarium. Jadi bagaimana caranya untuk membuat akuarium ini lebih hijau gitu kan, ya harus dikasih tanaman kayak gitu kan. Nah ini aku tanpa pakai bakteri starter, nggak pakai pupuk dasar, nggak pakai segala macam yang harus ditata dulu di dasar di bawah pasir ini. Nah aku cuman menggunakan pasir malang hitam yang notabene itu sifat dari pasir malang ini ringan banget kayak gitu. Jadi akan kena gelombang, kena kena arus, kena gelombang dari ikan ketika berenang itu aja udah melayang-layang gitu pasirnya gitu kan. Apalagi ketika tanaman ditancap, kalau kurang dalam itu bisa melayang tanamannya. Nah ini ada yang cepet nggak tahu, tapi ini teratai, dan yang di sana itu daunnya triminil, dan itu ya udah patah cukup lama kayaknya. Nah kayak gitu guys. Jadi ya mohon maaf aja kalau aquascape aku nyebutnya aquascape ya. Ya karena ada plantingan di dalam akuarium kayak gitu loh, bukan hardscape ya, karena ada tanaman juga sih ya. Jadi ya kayak gitu, bagaimana kalian menilainya, yang penting ini adalah akuarium untuk ikan gitu, kayak gitu guys. Ya karena memang awalnya itu aku pengen melihara ikan aja gitu kan, melihara ikan yang berbagai ikan yang damai, yang bisa aku satuin jadi satu itu ya. Karena memang aku pengennya di akuariumku ini ada penghijauan, bagaimana ya gitu, dengan ya seadanya aja kayak gitu, nggak perlu pakai kayak bakteri starter apa gini, karena aku masih dalam tahap pembelajaran. Jadi ya oke, ini cara paling mudah dulu kayak gitu loh. Nah mungkin untuk kedepannya aku bakal upgrade ya semuanya. Ya oke, itu bakal ke depan lagi ya. Ini sambil belajar seiring berjalannya waktu, dari belajar dari pengalaman seseorang dan dari aku sendiri, dari kesalahanku kayak gitu guys. Nah untuk ikan-ikannya masih sama aja, tapi kemarin aku menambahkan ini blue polar bear 3 ekor dan mainfishnya 1. Itu ya dikasih sama penjualnya itu kan, karena udah langganan sih ya kayaknya di situ. Nah ini bisa kalian lihat di situ, itu keong-keongnya rusuh banget, banyak banget. Ini kemungkinan kebanyakan apa gimana aku nggak tahu, tapi ya udahlah ya. Lah menurutku keong ini efektif banget buat buat menghilangkan lumut di kaca gitu kan. Karena ketika aku masukin ikan cai itu udah lama banget ya, memang cuma 1 sih, tapi ketika dibandingin sama keong, meskipun 1 itu aku lebih megang keong guys. Karena aku masukin sehari aja, ketika aku masukin keong itu besoknya langsung bersih semua lumut-lumut yang ada di akuariumku, terutama di bagian samping yang susah banget aku bersihin, itu pada bersih semua kayak gitu. Jadi ya efektif banget aku bisa katakan di sini. Mungkin kedepannya kalau misalkan ikan cainya membahayakan ikan-ikan yang lain, mungkin aku bakalan pindah. Nah jadi kayak gini penampakannya itu ya. Aku nggak bisa menata dengan baik dan bagus itu kan ya, suka-suka aja ini kayak gini. Jadi kayunya itu awalnya kan tengkurap, ini aku balik ke atas dan aku tambahin kayu lagi. Aku dapat nemu, terus aku lakukan semacam ya, aku lihat tutorial di YouTube ya, bagaimana biar kayunya itu aman buat ikan gitu kan ya. Harus diginiin, terus dijemur, terus direbus itu berapa kali kayak gitu. Itu aku udah lakuin ke kayu ini tuh, kayu belakang itu aku tambahin 1. Jadi ya biar ada hardscape-nya lagi kayak gitu kan. Nah untuk beberapa ikan ya masih sama aja ya, kayak video-video sebelumnya itu kan ya. Kondisinya ini belum aku kasih makan pagi ini karena
ya baru bangun tidur ya, baru ingat untuk update perkembangan akuarium, terutama bagian tanaman, dan karena habis aku redscape. Dan yang paling penting untuk redscape ini aku tinggiin lagi posisi pasirnya, jadi ya kurang lebih yang sebelah sini ini 2, yang mulai ini 3 cm, yang di sini 2 cm. Jadi biar akarnya itu lebih nancep lagi, lebih ke dalam lagi kayak gitu guys. Nah, ya aku rasa videonya cukup sampai di sini dulu. Misalkan kalian ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.